Kali ini kita akan belajar tentang distres napas pada neonatus. Oke, yang pertama kita mulai dari definisi distres napas pada neonatus itu sendiri. Untuk definisinya adalah kondisi menurunnya kadar oksigen atau O2 di dalam perfusi neonatus yang nantinya akan menimbulkan ancaman berupa tidak terpenuhinya kebutuhan oksigen pada neonatus. Selanjutnya yaitu gambaran klinis. Untuk gambaran klinis pada distres napas, yang pertama adalah peningkatan frekuensi nafas, yaitu RR-nya lebih dari 60 kali per menit. Lalu yang kedua, pemakaian otot-otot pernafasan. Di sini bisa aja kayak otot-otot interkostal. Jadi bayinya menggunakan otot-otot pernafasan lain. Lalu yang ketiga, itu adalah nafas cuping hidung. Ini bisa kita lihat langsung ke hidungnya. Lalu yang keempat yaitu merintih atau grunting. Dan yang kelima yaitu cyanosis. Cyanosisnya ini nggak mesti seluruh badan ya, jadi bisa cuma blue hand sama blue foot aja. Lalu selanjutnya yaitu klasifikasinya. Untuk klasifikasi itu ada 4. Yang pertama adalah hyaline membran disease atau HMD. Lalu yang kedua adalah transient tachypnea of newborn atau TTN. Lalu yang ketiga adalah meconium aspiration syndrome atau MAS dan pneumonia neonatal. Selanjutnya di sini aku akan membahas mengenai Down score. Nah, Down score itu adalah kriteria yang digunakan dalam menentukan apakah bayi ini mengalami distres nafas atau enggak. Nah, ini aku masukin tabelnya. Oke, untuk cyanosis ini kalau 1 itu cyanosis itu tidak ada lagi setelah diberikan oksigen. Lalu untuk 2 cyanosis tetap menetap setelah diberikan oksigen. Untuk grunting di sini maksudnya itu adalah rintihannya terdengar dengan telinga telanjang ya, without stethoscope itu. Dan juga untuk air entry ini decrease itu jika ada tangisannya tersendat-sendat, dan barely audible itu maksudnya tangisannya tuh hampir tidak terdengar. Untuk retraksi itu 1 mild, 2 severe, dan untuk RR-nya 60-81, di atas 80 itu 2. Lalu untuk skor 1-3 itu tidak ada gawat nafas, 4-6 itu gawat nafas, dan juga lebih dari sama dengan 7 itu adalah ancaman gagal nafas. Next, kita akan membahas mengenai hyaline membran disease atau HMD. Hyaline membran disease ini adalah imaturitas alveolus paru yang menyebabkan kegagalan uptake oksigen oleh siapa? Oleh paru, yang diakibatkan oleh rendahnya kadar surfaktan di dalam alveolus neonatus tersebut.
Untuk patogenesis dari hyaline membran disease ini sendiri, jadi alveolus itu mempunyai epithelial cell itu ada 2 jenis. Ini aku masukin aja gambarnya. Yang pertama tipe 1 itu mengcover 95% dan tipe 2 mengcover 5%. Untuk fungsi yang tipe 1 itu adalah pertukaran gas, yang tipe 2 itu adalah sekret surfaktan. Jadi untuk yang pertama itu adalah terjadi proses inflamasi yang merusak endotel dan epitel dari alveolus sehingga meningkatkan permeabilitas dari alveolus itu sendiri. Setelah permeabilitasnya itu meningkat, cairan yang kaya protein itu masuk ke alveolus sehingga akan mengaktifasi 1. Neutrofil, 2. mediator proinflamasi. Nah, kedua ini itu akan bisa masuk ke dalam alveoli. Akibatnya, epitel alveoli ini menjadi rusak dan juga membran dalamnya itu menjadi gundul. Kalau membrannya gundul, otomatis AEC yang tipe 2-nya itu nggak bisa lagi dong untuk memproduksi surfaktan dan reabsorpsi cairan, sehingga kedua hal itu akan terhambat. Hyaline membran disease itu kan artinya terbentuk membran hyalin. Nah, membran hyalinnya ini terbentuk dari debris-debris sel dan juga fibrin. Pada HMD ini juga terjadi atelektasis pada hampir semua alveolus. Hal ini bisa terjadi akibat kegagalan menurunkan tegangan permukaan alveolus itu sendiri. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor risiko terjadinya hyaline membran disease. Untuk faktor risiko dari HMD ini sendiri itu ada 2. Ya, aku masukin gambar dulu. Nah, yang pertama itu adalah bayi prematur. Maksudnya adalah bayi yang lahir kurang dari 34 minggu. Lalu yang kedua adalah BBLSR atau berat badan lahir sangat rendah, yaitu kurang dari 1.500 gram. Selanjutnya yaitu adalah gambaran klinis dari HMD. Untuk gambaran klinis dari hyaline membran disease itu, yang pertama adalah ditemukannya distres napas segera setelah lahir. Ini biasanya segera tuh onsetnya berapa lama? Kurang dari 6 jam pertama kelahiran. Jadi sebelum 6 jam dia sudah mengalami distres napas. Next, kita akan membahas mengenai ronsen toraks pada hyaline membran disease. Untuk ronsen toraks pada pasien HMD itu dibagi menjadi 4 grade. Nah, ini gambarnya. Untuk yang grade 1 itu bercak retikogranuler atau yang biasa disebut ground glass appearance. Ini akan tampak pada sebagian lapang paru. Dan juga di sini bisa kita lihat bahwa batas jantung paru masih terlihat jelas. Selanjutnya yaitu adalah grade 2. Pada HMD grade 2, ini bercak retikogranulernya atau ground glass appearance-nya ini disseminata. Lalu akan didapatkan air bronkogram positif. Untuk batas jantung parunya pada grade 2 ini masih jelas. Selanjutnya yaitu grade 3.
Pada grade 3, batas antara jantung dan paru ini sudah tidak jelas, tapi masih terlihat. Sementara pada HMD grade 4 atau yang paling parah, ini sudah semuanya tuh putih atau biasa kita sebut white lung. Jadi paru-parunya putih. Oke, next. Kita akan membahas mengenai tata laksana dari hyaline membrane disease. Untuk tata laksananya, sebenarnya yang bisa kita lakukan adalah satu, kita mengintubasi neonatus tersebut dan juga kita beri surfaktan. Namun kelemahannya adalah surfaktan ini harganya mahal. Jadi kita lebih mengutamakan untuk melakukan pencegahan. Untuk pencegahan dari terjadinya HMD, itu dari mulai sebelum bayi tersebut lahir. Jadi, semua persalinan yang diperkirakan terjadi pada usia gestasi kurang dari 34 minggu atau diperkirakan prematur, ini harus diberikan steroid pada si ibu sebelum bayi tersebut dilahirkan. Untuk steroidnya itu bagaimana pemberiannya? Jadi pemberian steroidnya itu, steroid diberikan secara intramuskular selama 48 jam. Kita bisa pilih dexamethasone 6 mg per kali tiap 12 jam, atau kita juga bisa pilih betamethasone 12 mg per kali tiap 24 jam.